Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Susilawati dengan NIM 11920600082 dari program studi Pendidikan Biologi kelas 5C. Di sini saya akan melakukan praktikum fisiologi hewan tentang alat indera dengan dosen pengampu Ibu Hajah Asrianti Masud, SSI MPD, dan asisten praktikum Teh Dipa. Adapun landasan teorinya yaitu indera merupakan sistem fisiologi dalam tubuh manusia untuk mengenali, merasakan, dan merespon terhadap serangkaian stimulus secara fisik. Alat indera adalah alat-alat tubuh yang berfungsi mengetahui keadaan di luar tubuh. Alat indera manusia sering disebut panca indera karena terdiri dari 5 indera, yaitu indera penglihatan mata, indera pendengaran telinga, indera pembau atau pencium hidung, indera pengecap lidah, dan indera peraba kulit. Kemudian pertama, indera penglihatan atau mata. Mata adalah organ penglihat atau alat indera untuk melihat. 2. Indera pendengar atau telinga. Indera pendengar manusia adalah telinga. Telinga selain berfungsi sebagai indera pendengar juga sebagai alat keseimbangan. Ketiga, indera pembau atau hidung. Indera pembau memiliki fungsi untuk merespon rangsangan bau. Keempat, indera pengecap atau lidah. Lidah merupakan indera pengecap pada manusia. Pada permukaan lidah terdapat tonjolan kecil yang disebut papila sehingga permukaan lidah terlihat kasar. Yang kelima, indera peraba atau kulit. Kulit terdapat ujung-ujung saraf peraba. Bagian paling peka adalah ujung jari dan bibir. Tujuan praktikumnya untuk mengetahui bintik buta. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu penggaris, pisau, talenan, tutup mata, HPS, drawing pen, gunting, tusuk gigi, jahe, dan apel. Adapun langkah kerjanya sebagai berikut. Pertama-tama, siapkan kertas HPS lalu beri ukuran sepanjang 14 x 3 cm dan beri tanda plus dan titik berjarak 10 cm. Dan peganglah kertas dengan tangan kiri sejauh 50 cm di depan mata. Tanda titik dipasang sebelah dalam. Kemudian pusatkan pandangan mata kiri pada titik dan mata kanan ditutup. Dengan mata kiri tetap berpusat pada tanda titik, dekatkan kertas perlahan-lahan hingga tanda positif hilang dan tambah kembali. Ukurlah dan catatlah ke dalam tabel pada jarak berapa tanda positif hilang dan pada jarak berapa pula tanda positif tampak kembali. Ulangi percobaan hingga 3 kali. Balikkan letak tanda titik dan ulangi prosedur di atas dengan mata kanan juga sebanyak 3 kali. Hasil pengamatan pada percobaan 1, mata kanan ditutup, jarak waktu tanda plus hilang yaitu 38 dan ada tampak kembali 39. Percobaan 2, hilang 39 dan tampak kembali 40. Pada percobaan 3, hilang pada jarak 40 dan tampak kembali pada jarak 41 dengan jumlah 117 jarak hilang dan tampak kembali 120. Rata-rata jarak waktu tanda plus hilang yaitu 39 dan jarak pada waktu tanda plus tampak kembali 40. Kemudian pada mata kiri ditutup, tanda plus hilang dengan jarak 36 dan tampak kembali dengan jarak 38. Percobaan 2, tanda plus hilang pada jarak 37 dan tampak kembali pada jarak 39. Pada percobaan 3, hilang pada jarak 39 dan tampak kembali pada jarak 40. Dengan jumlah jarak pada waktu tanda plus hilang yaitu 112 dengan rata-rata 37,33. Dan jumlah jarak pada waktu tanda plus tampak kembali yaitu 117 dengan rata-rata 39. Pembahasan. Berdasarkan hasil pengamatan tersebut menunjukkan bahwa bintik buta tidak peka terhadap cahaya. Maka bila pembiasan cahaya dari suatu benda jatuh di bagian titik buta pada retina, maka bayangan benda tersebut tidak tampak. Sebaliknya, bila pembiasan cahaya dari suatu benda jatuh di bagian titik kuning pada retina, maka bayangan benda tersebut akan tampak. Kemudian pada mata kanan lebih peka daripada mata kiri karena jarak tanda plus hilang lebih cepat di mata kanan. Namun secara umum tidak ada jumlah yang signifikan dari beberapa pengukuran. Kesimpulan, pada percobaan yang telah dilakukan, posisi bintik buta mata kanan dan kiri berbeda. Pada jarak tertentu benda terlihat dan pada jarak tertentu benda tidak terlihat. Ketika benda tidak terlihat pada jarak tertentu, hal ini disebabkan oleh pembiasan cahaya dari benda tersebut jatuh di bagian bintik buta pada retina, yang cahayanya jatuh pada bagian yang tidak mengenai sel batang dan kerucut sehingga tidak ada impuls yang menuju saraf optik.
Sebaliknya, jika pembiasan cahaya dari suatu benda jatuh di bagian bintik kuning pada retina, maka benda dapat dilihat. Pertanyaan nomor 1, apa yang dapat kamu katakan tentang tanda plus dari pengamatan tersebut? Jawaban, dari hasil pengamatan di atas, tanda plus digunakan untuk mengetahui titik atau jarak bintik buta yang dimiliki oleh setiap orang. Hal ini bisa terjadi jika bayangan dari tanda plus tersebut masuk ke daerah bintik buta. Pada jarak tertentu, tanda plus hilang, dan pada jarak tertentu yang lain tampak kembali. Apa penyebabnya? Jawaban, pada jarak tertentu, tanda positif hilang karena tanda tersebut dibiaskan masuk ke dalam bintik buta, sehingga tanda tersebut hilang atau tidak terlihat. Hal ini disebabkan karena pada bintik buta tidak mempunyai sel reseptor cahaya, sehingga pada saat tanda tersebut muncul kembali, karena retina sudah mampu menangkap cahaya, sehingga bayangan tampak jelas dan dapat terlihat kembali. Nomor 3, adakah hubungan peristiwa tersebut dengan peristiwa buta warna? Jawaban, tidak ada hubungannya, karena buta warna adalah suatu kelainan yang disebabkan oleh ketidakmampuan sel-sel kerucut mata untuk menangkap spektrum warna tertentu. Selain itu, buta warna juga bisa terjadi akibat faktor genetis. Nomor 4, orang yang pindah dari tempat yang terang ke tempat yang gelap, tiba-tiba penglihatannya menjadi berkurang atau pandangan menjadi gelap. Adakah kesamaan dengan hilangnya tanda positif pada percobaan tadi? Jelaskan. Jawaban, hal itu terjadi karena di dalam mata terdapat sel batang yang mengandung pigmen peka terhadap cahaya yang disebut rhodopsin, yaitu suatu senyawa antara vitamin A dan protein terkena sinar matahari terang. Rhodopsin terurai dan terbentuk kembali dalam keadaan gelap. Dalam percobaan tadi, apakah matamu mengadakan akomodasi? Apakah akomodasi itu? Jawabannya iya, karena otot silindris berkontraksi sehingga lensa menebal untuk menangkap cahaya, sehingga objek yang dekat dapat difokuskan pada retina. Nomor 6, orang yang lanjut usia umumnya memakai kacamata. Jelaskan peranan kacamata tersebut. Jawaban, kacamata yang dipakai berlensa rangkap atau cembung dan cekung. Di bagian kacamata berlensa cekung digunakan untuk melihat benda yang jauh, dan di bagian lensa yang cembung digunakan untuk melihat benda yang dekat sehingga bayangan benda dapat jatuh tepat di retina. Selanjutnya, pada percobaan kedua, langkah kerja yaitu sebagai berikut. Pertama, siapkan alat dan bahan, kemudian potong-potong apel dan jahe dengan ukuran kecil dan sama. Kemudian, tutup mata dengan kain penutup. Kemudian, makan apel menggunakan tusuk gigi dengan hidung tertutup, kemudian dengan hidung terbuka, tanpa menyebutkan jenis makanannya. Hasil pengamatan, pada hidung tertutup, apel terasa manis saat di bagian ujung lidah, namun belum mengira bahwa itu apel. Pada jahe, tidak memiliki rasa namun hangat hingga panas saat dikunyah. Pada hidung dibuka, apel memiliki aroma khas dari apel dan mengetahui langsung bahwa itu adalah apel. Pada jahe, memiliki aroma yang khas dari jahe yang menyengat dan langsung mengetahui bahwa itu jahe. Pembahasan, berdasarkan hasil pengamatan tersebut menunjukkan bahwa alat indera pengecap lidah dan pembau hidung begitu peka terhadap rangsangan. Hal tersebut karena hidung dan lidah memang indera yang saling berkaitan. Kaitan antara kedua indera tersebut dalam hal mendeteksi rasa melalui aroma. Indera pembau dan pengecap dapat saling bekerja sama. Rangsangan bau dari aroma makanan mencapai rongga hidung dan diterima oleh reseptor. Dari sini, otak mulai memerintah berbagai sel dan kelenjar untuk mempersiapkan diri seolah-olah akan ada makanan yang masuk ke rongga mulut, walaupun kenyataannya tidak selalu demikian. Kesimpulan, berdasarkan hasil pengamatan dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa lidah dan hidung peka dalam menerima rangsangan. Hidung dan lidah merupakan alat indera yang saling berkaitan satu sama lain dan memiliki fungsi yang penting dalam tubuh manusia. Mungkin cukup sekian video praktikum alat indera yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.